Nah, dengan guideline seperti itu bisa ya bro ya, budgetnya 5.000 dan timeline-nya Jumat ini. Simpel kayak gini loh Pak, kalau misalnya Bapak mau cepat dan murah, itu kagak bagus. Kalau misalnya Bapaknya maunya bagus dan cepat, itu kagak murah. Kalau misalnya Bapaknya maunya bagus dan murah, itu lama Pak. Lu terlalu idealis bro. Sebagai pekerja di industri kreatif, kita sering banget dilabelkan sebagai idealis. Karena kita mempunyai suatu bayangan yang perfect, yang ideal terhadap karya yang harusnya terjadi. Tapi apakah itu idealis? Atau itu hanya alasan? Gue udah pernah interview lebih dari 100 pekerja industri kreatif. Dan gue notice ada kesamaan di antara mereka saat gue nanya pekerjaan komersil mereka. Yaitu saat gue tanya, puas gak dengan kalian punya portfolio? Mereka kalau ngomongin komersil, mereka bilang gak puas. Dan pas gue tanya kenapa, ya karena apa? Dikejar tayang, jadinya kurang bagus, kurang ideal, kurang perfect. Lalu gue tanya juga terhadap mereka yang portfolio mereka yang sifatnya tidak komersil. Banyak dari mereka berasa puas. Kenapa? Karena mereka tidak dikejar deadline. Jadi mereka bisa gunakan waktu sebebas mungkin. Jadi gue simpulkan dari interview-interview ini, pekerja industri kreatif itu baru bisa jadi perfeksionis atau idealis saat mereka mengerjakan passion project-nya mereka. Dimana yang mengindikasikan bahwa time is the enemy. Waktu itu adalah musuh. Waktu itu adalah peran antagonis untuk pekerja industri kreatif. Semuanya selama ada waktu pasti jadi bagus. Ini yang gue pengen bahas. Menurut gue, goal di industri kreatif ini adalah mengkomunikasikan nilai-nilai dari karya yang kita buat ke orang-orang yang menghadapi, merasakan, melihat karya kita tersebut. Sedangkan idealis adalah kita punya bayangan secara abstrak di sebelah sana yang kita juga nggak tahu bentuknya apa, tapi kita asumsikan pada hari itu kita berasa bahwa idealnya seperti ini nih. Sangat subjektif ke kita punya perasaan. Live-nya karya tersebut subjektif ke kita, karya tersebut pun juga subjektif ke orang-orang yang merasakan. Jadi kalau kita ngomongin passion project itu sudah idealis, sudah perfect, segala macam, itu adalah opini kita. Perfection. Subject to our feeling. Yang gue argue adalah subjektivitas ini tidak ada hubungannya dengan durasi waktu karya tersebut. Kenapa? Karena gue percaya untuk memastikan karya tersebut berkembang, kita butuh quantity, bukan quality. Semakin banyak kita produksi karya, semakin bagus karya kita. Sebagai orang yang menekuni bidang fotografi dan videografi, gue berani komentar bahwa prosesnya tidak pernah menjadi gampang. Tapi karena jam terbang gue, itu yang membuat gue makin pandai menghadapi halangan-halangan yang biasanya terjadi. If anything, prosesnya makin susah. Tapi untungnya karena jam terbang gue. Mindset inilah yang harusnya diadopsi pekerja industri kreatif. Quantity builds quality. Bukannya quality over quantity. Jangan menganggap waktu itu musuh kalian. Anggap waktu itu teman kalian. Karena dengan ada waktu, kalian naik status dari amatir menjadi profesional. Coba kalian bayangin kalian di profesi lain. Contoh dokter. Ada klien yang minta jasa kalian, sudah bikin appointment hari H saat operasi. Halo dok, hari ini jadikan operasi saya? Susah juga ya. Saya lagi berasa pikiran saya lagi banyak banget, lagi kayak ada yang ngeblok gitu. Kita mundur 2-3 hari gimana? Gak apa-apa kan? Siap! Kagak mungkin kan? Gua rasa kita udah cukup dewasa untuk memahami bahwa kreatif block itu adalah privilege kita sebagai pekerja di industri kreatif. Dimana kalau saat kita lagi nggak bisa perform, kita ngomong, aduh lagi ada kreatif block nih. Dan inilah premis buku The War of Art by Steven Pressfield. Bahwa lu itu profesional atau lu itu amatir. Ada perbedaan profesional dan amatir. Kalau lu profesional, mau bagaimanapun feeling lu pada hari itu, mau bagaimanapun constraint-nya, mau bagaimanapun waktunya, lu show up and do the work. Jangan alasan. Saran dari gue, jangan terlalu baper sama karya kalian. Anggaplah itu sebuah output. Terobsesilah dengan outcome-nya. Hasil dan akibat dari outputnya kalian. Karena output ini atau karya kalian ini adalah sesuatu yang subjektif. Beda dengan outcome-nya. Ingat output dan outcome. Sebagai studi kasus, gue punya perjalanan di Instagram.
Ada satu video, sebuah output yang gue bener-bener edit gila-gilaan berjam-jam berhari-hari dan dapat viewsnya cuma sekian. Kita bandingkan dengan video ini, di mana gue nggak edit sama sekali, gue cuma kasih lootnya gue. Shameless plug, lagi diskon kalau misalnya kalian mau, link di deskripsi. Bisa menghasilkan views sekian. Jomplang banget kan? Sampai sini gue yakin masih ada yang skeptis sama gue bahwa, bro ini kan idealis lu, bukan idealisnya kita. Mau bagaimanapun kita cuma bisa milih 2 dari chart itu. Kalau misalnya lu mau murah dan cepat, pasti hasilnya nggak bagus. Itu udah given bro. Ini topik beda lagi. Kalau misalnya gue tanggapi secara detail, bisa kelamaan videonya. Singkatnya, chart ini fungsinya untuk menjaga ekspektasi orang di luar industri kreatif. Orang yang tidak mengerti industri kreatif. Jangan memegang teguh bahwa murah dan cepat itu pasti nggak bagus. Ingat, kita itu bukan persamaan. Kita itu bukan rumus matematika. Itu yang bikin industri kreatif exciting kan? Yang bikin kalian bergairah. Karena nggak ada rumusnya. Gue mau mengucapkan terima kasih ke kalian yang udah nonton sampai sini. Gue mau nanya dulu dong bentar. Karena gue notice banyak dari kalian yang nggak subscribe. Buat referensi gue aja, tolong komen di bawah kenapa kalian nggak subscribe. Kalau misalnya kalian nggak tahu, please subscribe sekarang juga. Jangan lupa likes, comment, share ke teman kalian, nyalain notifnya. And I'll see you in the next video. Bye-bye.